Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad amma ba'du. Jamaah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan Kamis sore ini kita bisa melanjutkan taklim kita tafsir Ibnu Katsir pada kesempatan ini sampai kepada ayat yang ke-10 dari surat Fatir. Mari kita buka Al-Quran surat Fatir ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalu shalihu yarfa'uhu walladzina yamkuruna sayyiati lahum azabun syadidun wa makru ulaika huwa yabur. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah lah kemuliaan itu semuanya. Kepada Allah lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal soleh dinaikkannya. Dan orang-orang yang merencanakan kejahatan, bagi mereka azab yang keras dan rencana jahat mereka akan hancur. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a." Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka sesungguhnya seluruh kemuliaan itu adalah milik Allah. Man kana yuhibbu ayyakuna azizan fid dunya wal akhirah. Maksudnya adalah barang siapa yang mencintai, menginginkan kemuliaan di dunia dan akhirat, falyazim ta'atallahi ta'ala. Maka adalah dia senantiasa mentaati Allah Ta'ala. Jadi kemuliaan itu didapatkan dengan mentaati Allah. Fa innahu yahsullahum maksudah. Karena dengan mentaati Allah ini akan tercapai, akan dia mendapatkan kemuliaan. Li'anna Allah Ta'ala malikud dunya wal akhirah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah raja dunia dan akhirat. Walahul izzatu jami'a, dan milik Allah lah semua kemuliaan. Seluruh kemuliaan ini milik Allah Ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Orang-orang yang mengambil orang-orang kafir sebagai wali-wali mereka selain orang-orang mukmin. Ayat taguna indahumul izzah. Apakah dia akan mendapatkan kemuliaan dari sisinya? Fa innal izzata lillahi jami'a, maka sesungguhnya kemuliaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa qala azza wa jal, maka Allah mengingatkan walillahil izzatu walirasuli walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Walillahi, hanya milik Allah lah kemuliaan. Wali rasulihi, dan untuk rasulnya. Walil mu'minin, dan untuk orang-orang beriman. Walakinnal munafiqina la ya'lamun, dan orang-orang munafik itu tidak mengetahui. Bahwa kemuliaan itu didapat ketika dia mentaati kepada Allah, mentaati kepada Rasulnya. Qala Mujahid, man kana yuridul izzah, barang siapa yang menghendaki kemuliaan, bi ibadatil ausan. Maksudnya orang kafir ini menghendaki kemuliaan dengan menyembah, dengan beribadah kepada patung, kepada berhala. Maka diingatkan falillahil izzatu jami'a, maka sesungguhnya kemuliaan itu adalah hanya milik Allah semuanya, seluruhnya. Wa qala Qatadah,
Qatadah juga berkata, kemuliaan, maka kemuliaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Fa yata'azzaz bi ta'atillahi azza wajal. Maka dari itu hendaklah dia senantiasa mencari kemuliaan itu dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia mencari kemuliaan dengan mentaati Allah. Wa qauluhu tabaraka wa ta'ala, kemudian firman Allah berikutnya, illahi yas'adul kalimut thayyib. Kepadanya lah naik kalimah-kalimah thayyib, kalimah thayyibah. Hanya kepada Allah lah naik kalimah thayyib, yakni zikra wa tilawati wa du'a. Maksud kalimah ini adalah zikir kepada Allah. Mas'udin radhiyallahu an telah diriwayatkan dari Ibnu Jarir dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, idza hadatsnakum bihandisin atainakum bitasdiqin dzalika min kitabillahi ta'ala. Jika aku menceritakan suatu hadis kepadamu, maka aku akan mendatangkan pembenarannya dari kitabullah. Innal abdal muslima idza qala, sesungguhnya seorang hamba yang muslim jika dia mengucapkan subhanallah wa bihamdihi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar, akhadahunna malak faja'alahunna tahta janahi. Jadi ketika seseorang itu membaca zikir subhanallah wa bihamdihi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, akhadahunna malak, maka malaikat mengambil kalimat tersebut. Faja'alahunna tahta janahi, dan Allah malaikat meletakkan di bawah sayapnya. Summa sa'ida bihina ila samai, maka kemudian malaikat membawanya kalimat tersebut ke langit. Fala yamurru bihinna ala jam'i minal malaikah, tidaklah malaikat yang membawa kalimah yang diucapkan oleh orang muslim ini naik ke langit melewati malaikat, illastaghfaru liqailihinna, kecuali malaikat itu akan memohonkan ampunan kepada pembaca kalimah zikir tersebut. Hatta yaji'a bihinna wajhallahi azza wajal, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kalimah itu. Summa qara'a Abdullah radhiyallahu anhu ilaihi yas'andul kalimut thayyib wal amalu sholih yarfa'u. Kemudian beliau membaca ayat ini sebagai pembenaran tentang hadis yang diceritakan kepada sahabat-sahabat lainnya tadi. Wa qauluhu ta'ala, kemudian Allah berfirman, wal amalu sholih yarfa'u, dan amal soleh akan dinaikkan. Qala Ibnu Abbas, al kalimut thayyib zikrullahi ta'ala. Yang dimaksud dengan kalimah thayyib ini adalah zikir kepada Allah. Yus'adu bihi ilallahi azza wajal, yang kalimat zikir ini akan dibawa naik kepada Allah Ta'ala. Wal amalu sholih anda ufaridah, dan amal soleh adalah dengan menunaikan kewajiban-kewajiban. Jadi amal soleh itu menunaikan kewajiban-kewajiban. Faman zakarallahu ta'ala fi anda ifaridah, barang siapa yang dia berzikir kepada Allah fi anda ifaraidih, jadi kemudian dia menunaikan kewajiban-kewajibannya, menunaikan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan kepadanya. Hammala amaluhu zikrallahu ta'ala yas'adu bihi illallahi azza wajal. Jadi jika seorang berzikir kemudian dia beramal, mengamalkannya, maka
amal itu akan membawa zikir itu naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man zakarallahu taala wa lam yu'addi faraidah rudda kalamuhu ala amalihi fakana aulabi. Sebaliknya, jika seseorang itu orang itu berzikir kepada Allah, kemudian dia tidak melaksanakan, tidak menunaikan kewajiban-kewajiban, rudda kalamuhu ala amalihi, maka akan kembali kalimah-kalimah zikir itu kepada amalannya, bukan kepada pelakunya. Jadi kalimah thayyibah tadi akan kembali kepada amalan, bukan kepada pelakunya. Pelakunya tidak mendapatkan apa-apa. Fakauna aulabihi, dan juga amalnya yang mendapatkannya. Wa kadza qala Mujahid, demikian pula yang dikatakan oleh Mujahid. Al-amalu sholih yarfa'ul kalamul thayyib. Amal soleh itu akan membawa naik kalimah thayyibah. Jadi kalimah zikir itu akan dibawa naik dengan amal soleh tersebut. Wa qala Iyas min Muawiyah, laulal amalu sholih lam yurfa'il kalam. Seandainya bukan karena amal yang soleh, seandainya bukan amal soleh, maka tidak akan naik kalimah-kalimah yang diucapkan oleh seorang muslim tadi. Wa qala al-Hasan wa Qatadah, la yuqbalu qaulun illa bi amalin. Maka ini bisa disimpulkan oleh Hasan dan Qatadah bahwa tidak akan diterima ucapan tanpa amalan. Tidak akan diterima ucapan syahadat, zikir tanpa amalan itu sendiri. Wa qauluhu ta'ala, kemudian firman Allah, walladzina yamkuruna sayyi'ah, dan orang-orang yang merencanakan kejahatan. Orang-orang yang merencanakan kejahatan. Qala Mujahid, humul mura'una bi a'malihim. Mereka adalah orang-orang yang berbuat riya di dalam amalannya, yakni yamkuruna binnas. Orang yang berbuat riya ini adalah membuat rencana jahat kepada manusia. Jadi orang yang berbuat riya itu sama dengan membuat rencana jahat kepada manusia. Yuhimuna annahum fi ta'atillahi ta'ala wa hum baghda'u ilallahi azza wa jalla yura'una bi a'malihim. Karena orang yang berbuat riya ini, dia akan menampakkan dirinya taat kepada Allah, padahal dia adalah orang yang dimurkai oleh Allah oleh sebab pamer ataupun riya di dalam amalan tersebut. Maka wala yadhkuruna illa qalila, dan tidaklah dia ingat kepada Allah atas amalan tersebut kecuali amatlah sedikit. Wa qala Ibnu Aslam, humul musyrikun, yang dimaksud di sini adalah orang-orang musyrik. Was-sahih annaha ammah, yang sahih ini mencakup seluruhnya. Wal musyrikuna dakhiluna bitariqil ula, dan orang musyrik memang lebih pantas masuk kepada pengertian ini. Orang musyrik lebih pantas yang pertama masuk pada pengertian ini. Walihada qala ta'ala, oleh sebab itu Allah kemudian berfirman, lahum adzabun syadidun wa makru ulaika hum huwa yahbur. Maka bagi mereka itu azab yang keras, azab yang pedih, wa makru ulaika, dan rencana kejahatan mereka itu huwa yahbur, akan binasa, akan hancur. Yabsadu wa yabtulu, ya akan rusak, akan sia-sia. Wa yadharu zaifuhum an qaribin liulil basair wan nuha, dan tipu daya mereka itu akan nampak dengan dekat oleh orang-orang yang mempunyai kecerdasan, orang punya hati dan punya kecerdasan, akal. Fa innahu man asara ahadun sariratan illa abdahallahu ta'ala ala safahati wajhi wa falatati lisani. Karena sesungguhnya barang siapa yang menyembunyikan sesuatu rahasia, siapa yang menyembunyikan sesuatu rahasia, kecuali Allah akan menampakkannya melalui roman wajahnya,
wa falatati lisani, dan juga melalui ketergelinciran lisannya itu. Jadi kalau orang itu menyembunyikan sesuatu rahasia, kadang Allah menampakkan rahasia itu justru dari roman mukanya dan juga dari ketergelinciran lisannya, keceplosan dalam lisannya. Sebaliknya, wama asarra ahadun sariratan ila kasahullahu ridaahu in khairan fa khairun. Barang siapa yang menyembunyikan sesuatu rahasia, kecuali Allah akan memakaikan pakaian kepadanya, yang pakaian yang sesuai dengannya. In khairan fa khairun. Jika yang disembunyikan itu adalah kebaikan, maka pakaian kebaikannya lah yang dia kenakan. Kebaikanlah yang dia kenakan. Wa inna syarra fasyarrun. Jika yang disembunyikan itu adalah keburukannya, kejahatannya, maka pakaian itu adalah yang sesuai adalah keburukan. Keburukan yang akan nampak di lahiriahnya. Fal mura'i la yaruju amruhu wa yastamirru. Dan orang-orang yang riya, orang-orang yang pamer, maka dia tidak akan berlanjut. Perkaranya tidak akan berlanjut ila ala ghabi, kecuali kepada orang-orang yang bodoh. Tipu daya orang-orang riya ini tidak akan berlanjut kecuali orang-orang yang bodoh. Wa ammal mu'minuna mutafarrisun. Adapun bagi orang-orang yang beriman yang mempunyai firasat yang tajam, fala yarujulahum dalika alaihim, maka tipu daya mereka tidak akan berpengaruh kepada dirinya. Bal yang kasifulahum an qaribin, bahkan akan cepat terbuka kedoknya oleh orang beriman. Tipu daya orang-orang riya tadi. Wa alimul ghaibi la tahfa alaihi khafiyah. Apalagi kepada zat Allah yang mengetahui perkara yang gaib, tak tersembunyi sedikit pun darinya. Maka akan mengetahui tentang apa yang disembunyikan di dalam hati mereka. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang ke-11. Wallahu khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa ja'alakum azwajan. Wa ma tahmilu min unsa wa la yadau ila bi ilmi wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umri illa fi kitab inna zalika 'ala Allahi yasir. Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Dan tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan tidak pula yang melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Dan sekali-kali tidaklah dipanjangkan umur seseorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah. Qauluhu tabaraka wa ta'ala, dalam ayat ini Allah berfirman, wallahu khalaqakum min turabin summa min nutfatin. Jadi Allah menciptakan kalian dari tanah, kemudian dari nutfah. Ai ibtida'a khalqa abikum adama min turab. Allah memulai penciptaan makhluk dengan ayah kalian, nenek moyang kalian, yaitu Adam, dari tanah. Ya, Allah menciptakan kali pertama Adam dari tanah. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'im mahin. Kemudian Allah menjadikan keturunannya itu dilahirkan dari air yang hina, artinya air mani. Summa ja'alakum azwajan. Kemudian Allah menjadikan kalian semua berpasang-pasangan. Ai zakaron wa unsa. Baik laki-laki maupun perempuan. Lutfan minhu rahmatan an ja'alla lakum azwajan min jinsikum litaskunu ilaiha. Hal ini merupakan belas kasih sayang Allah, rahmat Allah, menjadikan kalian itu berpasangan-pasangan dari jenis kalian sendiri. Sebagaimana yang masuk di dalam surat Rum.
Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Dan ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah menciptakan untuk kita ini pasangan dari jenisnya sendiri, bukan dari golongan jin, bukan dari golongan hewan atau yang lainnya. Litaskunu ilaiha, nah, agar mereka menjadi tenang, menjadi tenteram. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, dan Allah menjadikan mereka itu, di antara mereka itu adalah kasih cinta, mawaddah wa rahmah. Wa qauluhu ta'ala wa jal, maka Allah kemudian berfirman, wa ma tahmilu min unsa wa la tadau illa bi ilmi. Dan tidaklah seorang perempuan mengandung bayinya, wala tadau, dan tidaklah ia melahirkannya, illa bi ilmi, kecuali atas sepengetahuan Allah, atas ilmu Allah. Ilmu Allah mengetahuinya. Wa alimun bidalik, ya, Allah mengetahui hal ini. La yakhfa alai min dzalika syai'un, tak ada yang tersembunyi bagi Allah segala sesuatu. Bahkan di ayat yang lain Allah terangkan, ma taskutu min waraqatin, tidaklah gugur satu helai daun pun yang ada di dunia ini, illa ya'lamuha, kecuali Allah mengetahuinya. Sehelai daun gugur yang ada di dunia ini Allah mengetahui ilmunya. Wala habbatin fi dzulumatil ardi, dan tidaklah biji-bijian yang jatuh di kegelapan bumi, wala rabbin wala yabisin, baik itu sesuatu yang basah maupun yang kering, illa fi kitabim mubin, kecuali itu telah tercatat di dalam kitab Allah. Allah mengetahuinya. Wa qad taqaddamal kalamu ala qouli ta'ala, sebagaimana di dalam ayat lain juga diingatkan, Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap semua perempuan, wanita. Wa ma taghidul arham, apa yang dikandung oleh dalam rahim itu yang tidak sempurna. Wa ma tazdadu, dan yang bertambah, yang kurang maupun yang bertambah. Wa kullu syai'in indahu bimiqdarin, dan segala sesuatu itu ditetapkan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu azza wa jalla, kemudian firman Allah berikutnya, wa ma yu'ammaru mim mu'ammarin, tidaklah Allah memanjangkan suatu umur yang panjang, wala yunqasu min umurihi, dan tidaklah memendekkan satu umurnya, illa fi kitab, kecuali telah tertulis di dalam kitabnya. Ma yu'ta ba'dun nutaf minal umuri tawil ya'lamuhu wa huwa indahu fil kitabil awal. Tidaklah Allah memberikan kepada janin itu umur, tidaklah Allah menentukan terhadap janin itu satu umur yang panjang, kecuali Allah telah mengetahuinya, karena dia telah tertulis di kitab Allah. Wa ma yunqasu minhu umuri, demikian pula yang Allah, apa yang dikurangi dari umur mereka, yang dipendekkan oleh Allah umur mereka. Wal dhamiru aidun alal jinsi, dan ini dhamir hu ini kembali kepada jenis, bukan kepada ainnya. Li'anna tawilul umur fi kitab wa fil ilmi lah, karena panjangnya umur itu hanya dalam catatan Allah. Wa fil ilmi lahi ta'ala, di dalam ilmu Allah. La yunqasu min umurihi, tidak pada pendeknya umur itu sendiri. Inna ma'adun dhamir alal jinsi, jadi kembali dhamir ini kepada jenis, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Jarir, wa hadza qawlihim indi saubun wa nisfah, seperti yang dikatakan oleh perkataan orang Arab, bahwasanya aku memiliki pakaian dan separuh. Wa nisfu saub akhar, artinya separuh ini adalah bukan kembali kepada saub, tetapi kembali kepada pakaian jenisnya, jenis pakaian, artinya mempunyai satu pakaian dan separuh pakaian yang lainnya. Warwiya an ibni Abbasin fi qaulihi ta'ala,
Juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang firman Allah, wa ma yu'ammaru mim mu'ammarin wala yunqasu min umuri. Tentang firman Allah ini, tidaklah Allah memanjangkan satu umur yang panjang, yang tidaklah Allah memendekkan umur yang pendek. Laisa ahadun qadaitu lahu bitawilil umur wal hayah illa wa huwa balighun ma qaddartu lahu minal umur. Tidaklah seorang pun yang kami tetapkan dia itu memiliki umur yang panjang, kehidupan yang panjang, kecuali wa huwa balighun, dia akan menghabiskan apa yang telah kami tetapkan dari umur itu sendiri. Artinya dia akan sampai pada umur yang telah ditetapkan itu. Waqad qadaitu dzalika lahu. Maka ketika kami telah menetapkan baginya umur, fa inna ma yantahi ilal kitabil ladzi qadartu la yuzad alaihi. Maka ketika kami telah menetapkan satu umur kepada seseorang, sesungguhnya dia hanya akan menghabiskan umur mereka sesuai yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam kitab. La yuzadu alaihi, dan dia tidak bisa bertambah. Walaisa ahadun qadartul lahu annahu qasirul umur. Dan tidaklah seseorang yang telah kami tetapkan baginya umur yang pendek, wal hayah, dan juga kehidupan yang pendek, bibaligul umur. Bibaligil umur, maka dia akan sampai menghabiskan umur itu sendiri. Walaki yantahi illal kitabil ladzi katabtu lahu. Tetapi dia hanya akan sampai menghabiskan umur yang telah ditetapkan di dalam kitab Allah tersebut. Jadi mudahnya, ketika Allah telah menentukan umur seseorang, maka umur itu akan habis. Tidak ada yang tersisa dari yang telah ditetapkan oleh Allah. Atau tidak ada orang yang kelebihan dari umur yang telah ditetapkan Allah. Jadi sesuai dengan catatan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam kitabnya. Wala yunqasu min umurihi illa fi kitabin. Jadi tidaklah seorang dipendekkan usianya kecuali telah ditetapkan dalam kitabnya. Inna zalika 'alallahi yasir. Dan sesungguhnya memanjangkan dan memendekkan umur ini bagi Allah adalah mudah. Kullu dzalika fi kitabi indah. Semuanya itu telah tertulis di dalam kitab di sisinya. Sebagaimana dikatakan oleh Zaid bin Aslam. La yunqasu min umurihi illa fi kitab. Tentang ayat ini. Qala, beliau mengatakan, Zaid bin Aslam menjelaskan, malafatil arham. Malafaddatil arham minal auladi min ghairi tamam. Tidaklah bayi itu dilahirkan kecuali dia akan tanpa disempurnakan usianya. Tidak akan ada bayi itu dilahirkan kecuali akan disempurnakan umurnya. Wa qala Abdurrahman fi tafsiriha. Berkata Abdurrahman di dalam tafsir beliau, ala taron nasa ya'isul insanu mi'ata sanah wa akharu yamutu khina yuladu fahada hada. Apakah kamu tidak melihat manusia ada yang hidup sampai 100 tahun, yang lain yamutu khina yuladu. Ada orang yang lain adalah mati, meninggal ketika dilahirkan. Fahada hada. Inilah makna ayat ini. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa ma yunqasu min umuri. Jadi tidaklah Allah memanjangkan satu umur yang panjang dan memendekkan satu umur yang pendek kecuali telah tercatat di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagi Allah adalah sangat mudah. Wa qala Qatadah juga berkata, waladhi yunqasu min umurihi falladhi yamutu qabla sitina sanah. Kalau Qatadah juga menerangkan bahwasanya orang yang dikurangi umurnya itu adalah orang-orang yang meninggal sebelum sitina sanah, 60 tahun. Karena Rasulullah SAW a'daru ummati ma baina sitina wa sab'ina sanah. Beliau mengingatkan kepada kita semuanya bahwa umur umatku berkisar antara 60 sampai 70. Jadi kalau menurut Qatadah, orang yang dipendekkan umurnya adalah orang yang meninggal sebelum sitina sanah, sebelum 60 tahun. Wa qala Mujahid berkata, wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umurihi illa fi kitab.
Maksud dari ayat ini adalah fi batni ummihi. Ini adalah di perut ibunya. Jadi di dalam rahim ibunya. Yuktabul lahu zalika. Telah ditetapkan bagi dia janin tersebut. Lam yahlukil khalqa ala umri wahid. Dan Allah tidak menetapkan umur semua orang itu sama. Artinya tidak ditetapkan umur manusia itu satu. Bal lihada umurun. Tetapi Allah menentukan orang ini dengan umur tertentu. Walihada umur. Dan yang lain dengan umur tertentu yang lain. Jadi umurnya satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Wa kullu dzalika maktubun li sahibi baligun mabalak. Dan semuanya itu akan tertulis baginya, bagi pemiliknya umur tersebut, dia akan sampai pada umur yang telah dicatat tersebut. Sebagaimana waqala ba'duhum, sebagian yang lain juga menerangkan bal maknahu makna wa ma yu'ammaru min mu'ammarin ma yuktabu minal ajal. Artinya telah ditetapkan baginya itu ajalnya. Wala yunqasu min umrihi wa huwa zahabuhu qalilan. Artinya bahwasanya hilangnya umur itu, hilangnya umur itu qalilan, sedikit demi sedikit. Jadi habisnya umur kita ini sedikit-sedikit, tidak terasa. Al-jami'u ma'lumun indallahi ta'ala. Dan ini telah diketahui di sisi Allah Subhanahu wa taala, sanatan ba'da sanatin, tahun demi tahun. Tidak terasa kita hilang. Usia kita sudah berkurang. Tahun demi tahun. Wa syahron ba'da syahrin. Baik bulan demi bulan juga nggak terasa kita berkurang. Wa jumu'atan ba'da jum'atin. Dan minggu per minggu akan semakin berkurang. Wa sa'atan ba'da sa'atin. Bahkan saat demi saat. Al-jami'u maktubun indallahi ta'ala fi kitabi. Dan semua itu telah tercatat di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Naqalahu Ibnu Jarir an Abi Malik. Ini dinukil oleh Ibnu Jarir dari Abu Malik. Wa yu'ayyidihi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan ini dikuatkan dari apa yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu ayyub sadallahu fi rizki wa yunsalahu fi asari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dibentangkan rizkinya dan juga dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Jadi menyambung silaturahim akan berfaedah untuk melapangkan rizkinya, dilapangkan rizkinya, dipanjangkan usianya. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Darda, semoga Allah ridho kepadanya, dia berkata, zakarna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala. Kami telah ingat dari sisi Rasulullah SAW. Beliau bersabda, Inna Allah Ta'ala la yu'akhiru nafsan idza jaa ajaluha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengakhirkan, tidak akan menunda jiwa seseorang jika telah sampai pada waktunya. Inna maziyadatul umur bidurriyatis solihah. Yurfa'ul amda fayada'una lahu min ba'di falyahaqquhu du'a'uhum fi qabrihi fadhalika ziyadatul umur. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah menunda jiwa seseorang jika telah sampai pada ajalnya. Inna maziyadatul umur, sesungguhnya pertambahan umur itu, bertambahnya umur itu maknanya apa? Binduriyati solihah, yaitu dengan adanya keturunan yang soleh. Yurzakuhul amda fayada'unalah. Jadi seseorang yang diberikan oleh anak soleh ini akan senantiasa mendoakan baginya. Jadi anak soleh ini akan senantiasa mendoakan baginya.
mimbadihi setelah meninggalnya seseorang, falyahakuhu du'auhum fi qabri, maka doa-doa mereka akan sampai di kubur mereka, di kubur para orang tua mereka. Fadalika ziyadatul umur, maka orang ini seperti bertambah umurnya. Jadi bertambah umurnya itu karena apa? Karena amal soleh yang dulu dilakukannya, dan juga karena sebagaimana juga hadis riwayat Muslim, idza matal insan in qata amalu ila min salasin. Jika seseorang muslim itu meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara yang sudah masyhur di kita. 3 perkara itu adalah amal saleh, amal jariyah, ya. Sodaqatun jariyatun, sedekah jariyah. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Nah, kemudian yang ketiga adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Oleh sebab itu, anak soleh yang selalu mendoakan ini seakan-akan menambah usia kepada orang tua yang telah meninggal, karena amalannya akan mengalir terus-menerus. Inilah sebagian makna yang diteriakan berdasarkan hadisnya Abu Darda tentang bertambahnya usia. Inna dzalika 'alallahi yasir, dan ini bagi Allah adalah mudah. Sahlun alaihi yasirun ladaihi, ini adalah mudah bagi Allah. Fa inna ammallahu syamilun li jami'i la yakhfa alaihi syai'un minha. Sesungguhnya ilmu Allah itu mencakup segala sesuatu. Tidak akan ada yang tersembunyi darinya sedikit pun, yang ada di langit maupun di bumi. Ya. Ibu-ibu yang kami hormati, sampai kepada ayat yang ke-11 dulu nih, yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dengan kajian ini akan semakin menambah kecintaan kita kepada Al-Quran, memahami Al-Quran, dan ini adalah termasuk bagian amalan-amalan kita dalam memperbanyak amalan dalam menyambut Lailatul Qadar. Jadi salah satu amalan Lailatul Qadar ini adalah membaca Al-Quran, mempelajari maknanya, dan kita berusaha untuk mendatangkan ilmu ini sehingga bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga ada faedah yang bisa diambil dari taklim ini, dan banyak kekurangannya saya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.